Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Yulinda Adinabila. Kali ini saya akan membuat tutorial kurva analisis thermal menggunakan aplikasi Origin. Nah, di sini kita menggunakan Excel terlebih dahulu untuk mengolah datanya. Di sini kita sudah mempunyai data suhu dan massa. Sementara itu, untuk membuat kurva analisis thermal itu kita membutuhkan data suhu, persen massa, dan derivat massa. Nah, untuk sekarang kita akan menentukan dulu nih persen massanya itu berapa. Nah, untuk rumusnya itu adalah massa dibagi dengan massa awal. Kita kunci massa awalnya, kemudian kita kali dengan 100. Nah, hasilnya segini. Kita blok sampai ke bawah. Nah, untuk data yang akan kita masukkan ke Origin, yang akan kita pakai itu data suhu dengan data persen massa. Nah, kita akan copy suhu dan persen massa ini ke Origin. Datanya udah di copy ya. Untuk sumbu X ini ada suhu dan sumbu Y-nya itu persen massa. Pertama-tama kita akan membuat kurva TGA terlebih dahulu. Kurva TGA ini nanti bentuknya antara suhu dengan persen massa. Nah, analisis TGA atau analisis gravimetri thermal sendiri merupakan proses analisis thermal yang di dalamnya terdapat perubahan sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan yang diukur sebagai fungsi peningkatan suhu dengan tingkat pemanasan yang konstan, atau sebagai fungsi waktu dengan suhu konstan dan atau kehilangan massa konstan. Jadi di sini kita akan menghitung kehilangan massa tiap penurunan. Untuk membuat kurva TGA itu caranya kita blok dulu data ini, lalu kita buat grafik dengan line. Kita sudah dapat grafiknya seperti ini, kita ubah dulu namanya menjadi kurva TGA. Nah, kita ubah scale-nya jadi 0, vertikalnya juga 0. Pastikan kurva ini berada dalam frame, kita bisa klik view di sini. Kita ke show, kita checklist frame. Nah, di sini kita bentuknya jadi frame ya. Terus di sini aku bakal mengubah garis yang skala ini tuh jadi ke dalam biar kayak di jurnal-jurnal. Cuman kalau misalnya nggak mau diganti juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau diganti caranya bisa dengan seperti ini. Untuk bottomnya di sini ada tulisan major tick sama minor tick, kita ubah ini jadi in. Lalu yang left kita ubah jadi in juga. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya perubahannya. Jadi si garis skalanya ini ada di dalam. TGA ini berprinsip pada perubahan massa dari suatu material ketika dipanaskan atau ketika terjadinya perubahan suhu. Ciri apakah material tersebut ini mengalami perubahan massa atau tidak ketika dipanaskan itu dia itu akan mengalami penurunan dari awal ke akhir seperti pada grafik ini. Nah, untuk mengetahui jumlah atau daerah penurunannya itu kita bisa menarik garis dari sini ke arah kanan. Nah, ini tuh ditarik garis setiap penurunan dari si grafiknya. Jadi di sini dilihat aja gitu di mana kira-kira mulai terjadi penurunannya. Nah, itu tarik garis. Ini tuh pokoknya jadinya kayak gini ya. Tadi tuh ditarik garis sampai ke sini, ini juga yang paling bawah ditarik, terus ditarik garis dari atas ke bawah. Ini untuk melihat perubahan suhunya juga seperti itu. Nah, setelah digarisin kayak gini, kita tentukan titiknya. Annotation. Nah, yang X ini menunjukkan perubahan suhunya, sementara yang Y ini menunjukkan perubahan massanya seperti itu. Nah, kita pencet ya di sini. Kita sudah menempatkan si titiknya ini. Kita coba rapihin. Terus kita juga ubah warna ini, line-nya jadi warna merah biar kelihatan gitu bedanya, biar jelas. Nah, jadi ini tuh yang 248,738 itu suhunya. Jadi ini tuh
mulai turun gitu ya pada suhu segini. Terus yang ini mulai turun pada suhu 348 dan seterusnya. Yang Y ini menunjukkan persen masanya. Jadi pada suhu sekian si masanya itu sekian gitu, 99%. Yang pada suhu sekian persen masanya itu 97%, kemudian turun menjadi 82, kemudian 71, dan sampai akhirnya di 2,9 sekian persen kayak gitu. Nah ini juga biar menandakan ya gitu kalau ini tuh terjadi penurunan, kita bisa pakein panah di sini, simbol panah kayak gini. Ini juga dan yang paling terakhir ini yang lonjakan penurunannya itu paling besar seperti itu. Dari data yang tadi itu, data yang persen masanya ya yang kita pakai, itu tuh dihitung selisih data pertama dikurangin data kedua. Jadi 99,8958 dikurangi 97,90354. Nah, didapatkan hasil pengurangannya itu sekian. Kemudian data yang 97, sekian dikurangi 82, sekian, nah itu hasilnya segini. Itu terus dihitung selisihnya sampai dari selisih yang ini yang 71,77 sekian dikurangi 2,94 sekian. Selisih ini kemudian dijumlahkan semuanya dan hasil penjumlahannya ini menunjukkan data penurunan masanya. Nah, di sini udah dihitung juga ya. Totalnya itu 96,94924. Ini tuh jumlah yang terdekomposisi. Nah, jika jumlahnya ini kurang dari 100%, maka senyawa ini tuh tidak terdekomposisi secara sempurna. Kalau jumlahnya 100%, maka senyawa ini terdekomposisi secara sempurna. Di sini kan ternyata kurang dari 100% karena masa awalnya juga 99,8958 kayak gitu. Berarti ini belum terdekomposisi secara sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva DTA. Nah, di kurva DTA ini kita akan memakai data derivat atau data turunan dari persen massa, karena data derivat ini dapat mengidentifikasi puncak perubahan secara lebih akurat karena dapat memberikan data yang jelas untuk data yang berdekatan. Ini kita kecilin dulu biar bisa kelihatan. Nah, caranya adalah kita ke analisis, lalu ke matematik, differentiate, dan open dialog. Kita oke aja. Nah, nanti di sini bakal muncul data derivatnya. Ini itu merupakan turunan dari persen massa. Nah, untuk membuat kurva DTA itu kita akan menggunakan data suhu dan data derivat. Kita blok, kemudian kita bikin kurva lainnya. Nah, untuk kurvanya itu seperti ini. Hanya saja di sini itu kurvanya masih belum smooth. Nah, kita akan mengubah kurvanya ini supaya lebih smooth gitu. Caranya itu kita ke signal processing, smooth, open dialog. Nah, kita ubah metodenya jadi yang ini, kita okein. Nah, ini kita dapat kurva yang lebih smoothnya. Nah, di sini bakal muncul data smoothnya. Ini kita ubah aja smooth ini jadi derivatif. Kita bikin ulang grafiknya, kita coba gedein dulu. Kita bikin grafiknya suhu, antara suhu dengan derivatif yang smooth ini. Kita bikin kurvanya. Nah, seperti ini. Ini adalah kurva DTA. Kita ubah juga skalanya. Yang Y-nya nggak diubah jadi 0 karena tadi saya nyoba ngubah ini jadi 0, tapi jadinya malah ke bawah gitu, kurvanya jadi hilang. Makanya ininya saya diamin aja di minus 0,7. Di kurva DTA ini
didapatkan puncak-puncak yang sebanding dengan banyaknya perubahan massa yang terjadi pada TGA. Lalu untuk luasnya itu sebanding dengan selisih massanya. Lebar puncak pada DTA ini sama dengan penurunan pada grafik TGA, sehingga kedua data ini saling berkesinambungan. Yang ke atas ini itu terjadi reaksi eksoterm. Sedangkan untuk lembah yang ke bawah seperti ini itu menunjukkan terjadinya endoterm. Selanjutnya, kita akan menyatukan kurva DTA dan TGA ini. Caranya adalah kita ke worksheet-nya dulu, kita blok suhu, persen massa, dan derivat. Lalu kita pilih yang double Y, karena Y-nya ada 2. Nah, didapatkan hasil kurvanya seperti ini. Garisnya kita bikin jadi line, atau bisa juga langsung ke sini. Nah, kayak gini. Supaya kita enak gitu ngeliat dan ngebacanya. Nah, kita coba ubah dulu ya skalanya. Jadi dari 0. Nah, yang derivatifnya enggak diubah dari 0 karena tadi dicoba kurvanya malah hilang gitu. Jadi dibiarin aja dari minus 0,7. Untuk mengetahui secara pasti perubahan luas pada setiap puncaknya, kita akan membuat garis putus-putus dari sebelum puncak-puncak sampai setelah dari puncak tersebut. Nah, garis putus-putus ini tuh nantinya akan membantu gitu untuk memudahkan penandaan dari daerah yang terdekomposisinya. Caranya adalah seperti ini. Kita coba dari sini ya. Kita ambil garis dari sini. Nah, kita buat jadi garis putus-putus. Caranya adalah kita klik garisnya, kita ubah jadi dash. Nah, untuk memudahkan juga kita ubah warna garisnya, misalnya menjadi warna merah seperti ini. Kita bisa copy aja untuk menandai garis yang sebelumnya, yang setelahnya. Misalnya di sini ya. Nah, kita bisa buat garis seperti ini untuk setiap puncak-puncaknya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya sudah beri garis di sini biar kelihatan ya. Coba aku zoom, coba kayak jadi 150. Nah, sini bisa dilihat ya, ini setiap puncak-puncaknya. Jadi penandaannya itu dari sebelum puncak, dari sebelum naik sampai setelah puncaknya. Untuk membaca data penurunan massanya, kita bisa tambahkan kotak untuk menandai daerah yang terdekomposisi di setiap penurunannya. Bisa pakai kotak ini, terus kita tandain kayak gini. Kita ambil yang TGA ya sekarang, titiknya, garisnya gitu. Nah, terus kita bisa fill patternnya, kita ganti jadi none. Nah, kelihatan kan ya di sini. Kita tandain setiap daerah yang udah kita garisin di sini sampai sini. Coba kita zoom. Jadi seperti ini ya nanti. Kita kotakin lagi. Sampai sini. Nah, oke, di sini kita udah dapet ya daerahnya.
Kemudian kita baca data dari setiap penurunan massanya untuk mengetahui persen dekomposisinya. Kita bisa pakai annotation, kita bisa lihat ini. Kemudian ini. Nah, ini data Y-nya, yaitu data penurunan masaknya. Ini kita coba rapiin tampilannya ya, karena tadi garis ini itu cuman buat penanda, maka garis-garis ini bisa kita hapus supaya dilihatnya juga enggak pusing gitu ya. Ini bisa kita rapihin. Kita coba tulis ulang setiap data Y yang ada di sini. Di sini ya, data. Yang pertama itu 99,9836. Yang kedua itu 97,64642. Yang ketiga itu 87,5824. Dan yang keempat itu 73,77147. Kemudian kita masukin data terakhir yang ada di bawah itu, yang ini. Ini 2,946556. 2,94656. 2,94656%. Nah, kita coba hitung kayak tadi ya, si selisih dari setiap datanya ini berapa, kemudian selisihnya itu kita jumlahkan. Kita lihat jumlah persen massanya berapa. Ini saya sudah hitung dari data ini, selisihnya itu sekian. Kemudian setelah saya jumlahkan semuanya, didapatkan jumlah persen massanya itu 97, sekian persen. Ini itu jumlahnya lebih besar ya daripada dari hasil perhitungan dengan kurva TGA saja gitu. Tadi sampai 96,94 saja. Dan ketika dihitung dengan menggunakan kurva TGA DTA, itu didapat jumlah persen massa yang terdekomposisinya itu naik ya jadi 97,03, walaupun persentasenya itu tetap di bawah 100% karena persen massa awalnya itu ada di 99, sekian persen seperti itu. Yang menunjukkan berarti memang senyawa ini itu belum atau tidak terdekomposisi dengan sempurna. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Makasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.